Saudara, korban meninggal karena virus corona bertambah menjadi 4 orang. 2 pasien yang meninggal masuk rumah sakit dengan alat bantu pernapasan atau bertambah menjadi 4 orang. 2 pasien yang meninggal masuk rumah sakit dengan alat bantu. Om Swastiastu. Nama saya Komang Juniantara. Saya berkuliah di Universitas Dwi Jendra, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris. Mungkin kita tidak pernah berpikir bahwa hal ini bisa terjadi. Virus yang begitu cepat menyebar ke seluruh dunia dan menelan banyak korban dan menyebabkan kepanikan pada kita semua, dan akhirnya kita harus di rumah saja karena takut akan terjangkit COVID-19. Mungkin banyak dari kalian yang memiliki cita-cita dan rencana di bulan-bulan ini, namun harus terundur karena COVID-19. Yang harusnya bertatap muka di kelas dan menyelesaikan banyak proyek, dan harus semangat bekerja di bulan ini karena banyak hal yang harus dituntaskan. Namun harus di rumah saja karena banyak aktivitas-aktivitas yang dibatasi oleh pemerintah Indonesia di masa pandemi ini. Margin ekonomi global menurun, banyak sektor yang dirugikan, hingga banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan harus memutar otak untuk bisa bertahan hidup. Kita bisa lihat di sekeliling kita di Indonesia, khususnya di daerah saya, yaitu Bali. Bali yang sangat bergantung pada sektor pariwisatanya, dan ini menjadi pukulan besar bagi sektor pariwisata Bali, hingga banyak pengusaha yang harus menutup usahanya seperti kafe, hotel, restoran, dan banyak lainnya yang berimbas pada pemutusan hubungan kerja, dan banyak juga yang dirumahkan. Menyedihkan memang jika kita harus mengingat bahwa kita harus memenuhi segala biaya dan kebutuhan yang kita miliki, tapi sayang, kita harus di rumah saja dan tidak memiliki pemasukan seperti biasanya. Dari semua yang kita alami ini, kita dapat mempelajari bahwa even the darkness cloud has a silver lining, bahwa ada hikmah dari semua ini. Jika sebelum pandemi ini kita melihat bahwa banyak sekali perdebatan di antara kita semua, seperti perbedaan pendapat politik, suku, ras, agama, dan lain sebagainya, yang menyebabkan perdebatan tiada henti. Tapi di masa pandemi ini semua seolah-olah sirna. Sedikit demi sedikit kita sudah menurunkan ego kita pada hal-hal yang menyebabkan perdebatan dan permusuhan.
Seperti contohnya di sekeliling saya, di daerah saya di Bali, banyak sekali tokoh-tokoh masyarakat yang bahu-membahu untuk menolong sesama yang membutuhkan di masa pandemi COVID-19 ini, seperti pembagian sembako, uang tunai, dan banyak bantuan lainnya. Tersentuh hati saya melihat semua ini. Rasa solidaritas ini terbangun karena adanya kesadaran di masyarakat karena pandemi COVID-19 ini. Tak hanya itu, masyarakat kecil pun ikut untuk menolong sesama semampu mereka. Jadi tidak hanya pemerintah yang bekerja keras untuk mencari solusi akan masalah ini, tapi masyarakat Indonesia tidak hanya berfokus pada masalah virus, tapi berfokus pada bagaimana kita bisa menguatkan sesama untuk bisa yakin bahwa kita bisa menghadapi ini semua dengan bersatu. Sesungguhnya inilah kebangkitan nasional yang sesungguhnya, masa di mana bangkitnya rasa dan semangat persatuan di tengah-tengah masa COVID-19 ini. Dan saya yakin bahwa saya, Anda, dan kita semua mampu untuk menghadapi ini semua dengan bersatu. Dengan bersatu, saya yakin kita bisa. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei. Saya Juniantara, bersama kita bisa. Terima kasih.